Salam sejahtera, salam sehat, dan salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang terkasih, kembali hari ini kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Dan hari ini kita ingin membahas mengenai panggilan murid Yesus. Pada subtema kita hari ini diharapkan dengan belajar dan mendalami tentang panggilan murid Yesus ini, kalian semakin menyadari akan tugas dan panggilan kita sebagai murid Yesus. Diharapkan kalian menyadari apa sih tujuan Yesus memanggil murid-muridnya. Meskipun ia bisa berkarya sendiri, namun Yesus tetap berkenan untuk memanggil murid-muridnya. Nah, anak-anak yang terkasih, inilah yang akan kita pelajari bersama pada subtema kita hari ini. Nah, dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus ingin melibatkan umat manusia. Yesus tidak ingin berkarya sendirian, tetapi Dia juga melibatkan kita semua, umat manusia, untuk turut serta di dalam mewartakan karya kerajaan Allah-Nya itu. Maka dari itu, Ia memanggil beberapa orang untuk menjadi murid-Nya. Kita mengenal ada 12 orang murid Yesus yang kemudian dikenal dengan 12 rasul. Nah, mereka dipanggil untuk apa? Sebagai partner Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Jadi mereka dipanggil oleh Yesus untuk menjadi partnernya. Maka dengan demikian kita bisa melihat bahwa tujuan Yesus memanggil murid-muridnya adalah agar kita semua, agar semua orang mau untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya. Yaitu apa? Mewartakan kabar sukacita keselamatan kerajaan Allah. Nah, inilah anak-anak mengapa Yesus memanggil semua orang untuk menjadi murid-Nya. Nah, di dalam menjadi murid Yesus atau untuk mengikuti Yesus ada beberapa syarat. Dalam kitab suci juga dinyatakan demikian. Agar dapat mengikuti Dia, pertama-tama ia atau kita harus bisa menyangkal diri. Menanggalkan ego diri kita masing-masing. Ya, jadi menyangkal diri. Lalu kemudian juga, selain itu mau memanggul salibnya. Artinya apa? Mau menerima tugas dan tanggung jawab untuk memanggul salib. Salib dalam arti di sini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang murid Kristus. Lalu kemudian yang ketiga, tentunya mau mengikuti Yesus. Ya, mau mengikuti Yesus. Ini adalah syarat-syarat untuk mengikuti Yesus. Nah, adapun beberapa sikap yang dituntut sebagai murid Yesus, yaitu yang pertama adalah mereka mau datang kepada Yesus. Kita semua datang kepadanya untuk bermohon, untuk berkomunikasi, untuk berdoa. Nah, di sini mereka mau datang kepada Yesus. Lalu kemudian setelah datang dan menghadap kepada Yesus, mereka juga mau melihat. Melihat apa? Agar dengan akal budinya memahami siapa Yesus itu dan apa maksud daripada panggilannya. Ini, dengan datang kepada Yesus, kita melihat siapa Dia, kita mengenal, memahami siapa Yesus, akhirnya diharapkan juga mengerti maksud dari panggilannya itu. Lalu kemudian juga murid-muridnya perlu tinggal bersama-sama dengan Yesus supaya mereka dapat menjalin hubungan secara pribadi yang lebih mendalam dengan Yesus Kristus.
Lalu bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini? Bagaimana kita datang kepada Yesus? Bagaimana kita melihat siapa Yesus itu dan apa maksud panggilannya? Ya, kita dapat datang kepada Yesus kapan saja melalui doa, melalui membaca firman-firman-Nya. Kita akan mengenal siapa Yesus dan apa maksud panggilannya. Lalu bagaimana kita tinggal bersama-sama dengan Yesus? Jangan takut. Yesus selalu tinggal di dalam hati kita. Bahkan kita boleh mempersiapkan hati kita sebagai altarnya yang kudus. Dengan demikian, kita bersama dengan Yesus akan selalu menjadi satu. Kita bisa tinggal bersama Dia karena Ia dapat tinggal di dalam hati kita. Nah, ini anak-anak yang terkasih, jika kita mau datang kepadanya, mau menyelami, mau mengenal Dia dengan lebih dalam, maka Dia akan tinggal di dalam hati kita masing-masing. Nah, anak-anak yang terkasih, meskipun demikian, tidak semua murid Yesus yang dipanggil itu langsung mau datang, mau hidup bersama dengan Yesus. Kita lihat, ada beberapa orang, ada yang memang menanggapinya secara spontan. Tidak ada sedikit pun keraguan. Petrus ketika ikutlah aku, engkau akan kujadikan penjala manusia, langsung meninggalkan perahunya, berjalan mengikuti Yesus tanpa sedikit pun keraguan. Matius ketika dia bertugas untuk menagih pajak, pemungut cukai dia, lalu Yesus datang, Matius, ikutlah aku. Semua itu ditinggalkannya, ditanggalkannya, lalu mengikuti Yesus tanpa sedikit pun keraguan. Namun demikian, ada pula yang ingin mengikuti Yesus, tetapi masih ragu-ragu dan ingin menyelesaikan terlebih dahulu urusan duniawinya. Orang seperti ini karena dia masih dibebani oleh urusan duniawinya, sehingga sulit untuk mengikuti Yesus. Sehingga masih ragu-ragu untuk mengikuti Yesus. Nah, ini anak-anak yang terkasih. Beberapa sikap orang ketika mendengar atau menanggapi panggilan Yesus ini. Nah, mereka yang dipanggil oleh Yesus, kita mengenal ada 12 rasul misalnya. Ternyata bukanlah orang-orang kaya dan mapan kehidupannya. Dan juga bukan para pejabat atau penguasa. Melainkan apa? Mereka adalah para nelayan. Orang-orang yang hidupnya sederhana dan bahkan cenderung kekurangan. Dan yang lebih kita lihat lagi, ada juga murid Yesus dari orang yang dianggap berdosa. Ya, orang-orang yang oleh orang lain dianggap sebagai pendosa, diambil oleh Yesus. Sebagai contoh siapa? Matius, pemungut cukai, yang dijauhi oleh banyak orang dan dicap sebagai pendosa. Tetapi ia diajak, dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Nah, dalam kisah panggilan pada murid-muridnya, selalu diawali atau inisiatifnya adalah dari Yesus. Yesuslah yang mengambil inisiatif yang pertama untuk, hai, datanglah kepadaku. Ikutlah aku. Jadi, inisiatif pertama untuk menjadikan seseorang sebagai murid Yesus adalah Yesus sendiri. Tinggal manusia, tinggal kita yang dipanggil oleh Yesus ini, apakah mau menanggapinya tanpa keraguan atau mau menanggapi tapi masih pikir-pikir dulu. Nah, ini anak-anak yang
terkasih. Lalu kemudian juga panggilan murid Yesus dengan demikian, melihat apa yang tadi sudah Patrick sampaikan, mengandung beberapa makna. Yang pertama, jelas tadi bagian terakhir yang Patrick sampaikan, sikap proaktif dari Yesus. Yang mau menunjukkan di sini, Yesus sendirilah yang berinisiatif pertama untuk memanggil manusia. Datanglah, ikutlah. Lalu kemudian adanya unsur keterbukaan. Yesus memanggil secara terbuka. Semua lapisan, semua orang dipanggil oleh Yesus. Namun, tidak semua menanggapi panggilan tersebut. Bagaimana dengan kita? Panggilan Yesus ini menuntut adanya suatu perubahan hati, suatu pertobatan. Kita lihat contoh tadi, Matius yang tadinya bergelimang harta, yang tadinya dia berkutat tentang pajak, ya, tentang cukai, ditinggalkanlah semua itu dan dia berubah. Adanya suatu perubahan. Disitulah adanya suatu pertobatan. Lalu kemudian yang keempat, menjadi murid Yesus adalah ikut serta dalam karya pelayanannya. Kita lihat para murid Yesus, mereka mengikuti kemana saja Yesus pergi. Nah, ini anak-anak yang terkasih. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa sampai sekarang Yesus tetap dan masih memanggil semua orang untuk menjadi muridnya, untuk menjadi partnernya. Tinggal bagaimana orang yang dipanggil itu mau menanggapi atau tidak. Nah, pertanyaannya untuk kita, siapkah kita untuk menanggapi panggilan Yesus untuk menjadi murid-muridnya? Ini menjadi permenungan kita bersama. Menjadi permenungan kita, apakah kita siap untuk menjadi partner Yesus dalam mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Nah, inilah anak-anak yang terkasih yang ingin Patrick sampaikan berkaitan dengan Yesus memanggil murid-muridnya. Mengenai nama-nama murid Yesus siapa saja, Patrick rasa kalian sudah tahu semuanya. Nah, oleh karena itu, berikutnya nanti silahkan kalian mendalami kembali tema ini untuk semakin menyadari bahwa Yesus memanggil semua orang dan mereka dipanggil untuk menjadi partnernya. Dengan demikian, kalian semua juga merasa siap untuk menjadi murid-murid Kristus yang baik. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.